Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian sehat ya, sehat semuanya di rumah. Semoga wabah ini cepat berlalu dan kita bisa belajar normal di sekolah. Tetap semangat. Nah, kali ini saya akan membahas soal dari proyeksi vektor. Ya, proyeksi vektor itu sebenarnya merupakan sub terakhir di materi vektor, proyeksi vektor skalar ortogonal dan proyeksi vektor ortogonal. Jadi soalnya ini diketahui vektor V adalah 21 dan negatif 2 dan proyeksi skalar ortogonal U pada V adalah 6. Proyeksi vektor ortogonal U pada V adalah, jadi yang ditanya tuh proyeksi vektor, sedangkan yang diketahui itu vektor V-nya dan proyeksi skalarnya. Ini menurut saya tidak terlalu sulit, tapi kalian harus bisa mengaitkan antara rumus proyeksi skalar dan proyeksi vektor. Baik, kita jawab ya, tapi ditulis dulu apa saja yang diketahui, ditanya, dan mari kita jawab. Oke, untuk soal yang tadi sudah saya tuliskan nih yang diketahui. Yang diketahui vektor V, kemudian proyeksi skalarnya itu adalah 6. Yang ditanya adalah proyeksi vektor. Nah, proyeksi vektor dan proyeksi skalar itu kan berhubungan, jadi tinggal mudah aja. Saya tuliskan dulu untuk rumus proyeksi skalar dan proyeksi vektornya. Langsung saya tuliskan ya, biar cepat. Nah, jadi rumus proyeksi skalar vektor U pada V itu kan ini. Kemudian proyeksi vektor itu kan rumusnya ini. Nah, jadi kan proyeksi vektor itu sebenarnya dari tambahan dari proyeksi skalar. Jadi ini kita bisa ubah menjadi vektor U dikali vektor V dibagi panjang V dikali ini per panjang V. Ya, ini sendiri adalah proyeksi skalar, ya kan? Nih, sama kan dengan yang atas? Proyeksi skalar. Nah, ini nilainya adalah 6 sesuai yang diketahui nih, 6. Jadi 6 dikali vektor V per panjang V. Ya. Kita hitung dulu panjang V. Panjang V itu panjang V. Nah, sama dengan akar 2 kuadrat 4 ini ditambah 1 kuadrat 1 ditambah min 2 kuadrat 4. Jadi akar 9. 3 ya. 3 ya. Kemudian kita masukkan ke sini ke rumus yang sudah kita tulis. Jadi ini bisa ditulis 6 per panjang vektor V dikali vektor V. Jadi panjang vektor V nya kan 3. Jadi 6 dibagi 3. Vektor V nya sendiri itu adalah 2, 1, dan negatif 2. 2, 1, negatif 2. Sama dengan setengah. Sama dengan 2 dikali 2, 1 min 2 sama dengan 4, 2 dan min 4. Ya, jadi jawabannya adalah C. Paham ya? Gampang ya? Tuh. Jadi jawabannya C ya. Oke. Paham kan? Kita ke soal berikutnya. Ini juga soal proyeksi vektor. Diketahui vektor U sama dengan BI dikurangi 12C dikurangi AK. Dan vektor V sama dengan AI plus AJ plus BK. Sudut antara vektor U dan V adalah θ. Dengan cos θ sama dengan akar 3 per 4. Proyeksi vektor U pada vektor V adalah vektor P sama dengan negatif 4J
negatif 4i dikurangi 4j ditambah 4k. Yang ditanyakan adalah nilai B. Jadi di sini anak-anak itu kesulitannya itu mau memulai mengerjakannya dari mana begitu. Karena vektor U dan vektor V-nya berupa B dan A. Sedangkan yang ditanya itu adalah nilai vektor B. Ya kan, begitu kan ya? Oke, kita jawab, tapi kita data dulu apa saja yang diketahui dan yang akan ditanyakan dari soal yang tadi. Ini sudah saya tulis yang diketahui, vektor U-nya ini, vektor V-nya ini, kemudian cos theta, vektor P-nya juga yang merupakan hasil dari proyeksi vektor U pada V. Nah, pertanyaannya adalah nilai B. Jadi, vektor P merupakan hasil proyeksi dari vektor U pada vektor V. Proyeksi vektor U pada vektor V. Nah, proyeksi vektor U pada vektor V itu rumusnya adalah vektor U dikali vektor V dibagi dengan panjang vektor V kuadrat dikali vektor V, ya kan? Nah, sedangkan ini sendiri hitungannya adalah skalar. Jadi biar untuk memudahkan, ini kita misalkan saja, misalkan n. Jadi vektor P sama dengan n kali vektor V. Kalau kita menghitung memasukkan vektor U dot vektor V, kemudian dibagi dengan ini, kemudian dikali dengan ini agak lama. Jadi mending yang sini ini kita misalkan. Langsung kita masukkan yang P itu adalah negatif 4 min 4 N, vektor V nya itu A B. Jadi dari sini min 4 sama dengan AN, ya. Ini min 4 sama dengan N kali AN. Terus yang ini 4 kali NB, berarti BN. Nah, ini bisa dibandingkan. Nah, jadi bisa ditulis min 4/4 sama dengan AN per BN. N nya ditoret, jadi min 1 sama dengan A per B. Nah, bisa dibuat ini jadi A sama dengan min B, ya. Ini simpan dulu. Maaf tadi suaranya anak-anak. Nah, kemudian kita kan mau mencari nilai B, ya. Terus hubungannya dengan cos ini apa? Nah, jadi kalau kita flashback ke depan itu untuk rumus-rumus yang sudut itu, jadi cos theta sama dengan vektor U dikali vektor V terus dibagi panjang vektor U dikali panjang vektor V, ya. Yang ini adalah akar 3/4. Nah, untuk U kali V ini kalau U kali V nih, jadi B kali A, ya, ditambah negatif 12 dikali A, berarti kan min 12A nih, terus ditambah min A dikali B, jadi min AB. Kita tulis ya, jadi A kali B, B kali A, jadi AB dikurangi 12A dikurangi AB dibagi, ya, panjang vektor U. Jadi kalau panjang itu kan B kuadrat ditambah negatif 12 kuadrat ditambah negatif A kuadrat. Jadi negatif 12 kuadrat itu kan jadi 144 gitu kan. Min A itu dikuadratkan jadi A kuadrat. Panjang itu berarti akar dari
B kuadrat ditambah 144 ditambah A kuadrat. Nah, sedangkan panjang V itu berarti A kuadrat ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sama dengan, untuk ini bisa kita sederhanakan. Nah, ya, berarti sisa min 12A. Min 12A. Akar 3/4. Yang ini biarkan aja dulu. Jadi ini B kuadrat plus 144 ditambah A kuadrat. Nah, ini jadi 2A kuadrat ya. 2A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan, kita gantikan yang A itu dengan ini. Nah, ini A itu adalah min B. Jadi kita gantikan, ini A jadi min B. Jadi akar 3/4 sama dengan min 12 jadi min B. Yang B-nya dibiarkan, kita kan mau mencari B kan. B kuadrat ditambah 144 ditambah A-nya kita ganti min B kuadrat. Berarti min B dikuadratkan jadi B kuadrat. Yang ini juga begitu. Ya, lanjut ya, sudah saya ubah nih. Yang ini saya ganti langsung 3B kuadrat. Nah, yang ini sudah saya satukan 2B kuadrat. Kemudian yang ini nanti boleh keluar. Jadi akar 2B kuadrat ditambah 144 dikali akar 3B kuadrat ini, akar 3B kuadratnya itu nanti keluar jadi B. Nah, yang B yang ini bisa dicoret dengan ini ya. Yang akar 3 dengan ini, nah, pindah ke sini kali silang. Akar 3 kali akar 3 jadi 3. Akar 2B kuadrat ditambah 144 sama dengan 4 kali 12. Ya, ini coret dulu dengan ini. Ini sisa 4, jadi ini 16. Ini jadi 2B kuadrat ditambah 144. Nah, untuk menghilangkan tanda akarnya, kita kuadratkan yang sini. Jadi 2B kuadrat ditambah 144 sama dengan 16 kuadrat itu berapa? 16 kuadrat itu adalah 256. Jadi 2B kuadrat 256 dikurangi 144 sisa 112. Jadi B kuadrat sama dengan 56. Nah, sehingga B itu sama dengan plus min akar 56, dimana 56 itu sendiri adalah 2 akar 14. Karena di pilihannya hanya ada yang positif, berarti B itu sama dengan 2 akar 14. Paham ya? Boleh diulang gitu. Jadi jawabannya B ya, 2 akar 14. Sudah paham kan? Gampang sudah kan ya? Oke, sudah cukup 2 soal saja sementara, nanti saya lanjutkan lagi jika ada waktu. Ini bocil-bocilnya ganggu terus nih. Oke, sudah. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Kalian boleh komentar di situ, komentar bagian mana yang tidak dipahami, nanti kita sharing. Nah, kemudian jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.